Mengejutkan, pacar dan ayah pacar Crazy Rich asal Medan Indra Kents bernama Vanessa Kong dan Rudianto Pei ditahan polisi pagi tadi di Bareskrim Polri. Penahanan dilakukan terhadap keduanya setelah menjalani pemeriksaan secara maraton sejak sore kemarin. Vanessa dan ayahnya diperiksa polisi setelah keduanya kemarin memenuhi panggilan polisi di mana sebelumnya mangkir pasca ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, seperti apa dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Crazy Rich dadakan Indra Kents? Barang bukti apa pula yang berhasil disita polisi dari ayah Vanessa Kong? Benarkah Vanessa masih keberatan dengan status tersangka yang dijeratkan kepadanya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya sejumlah nama baru dari kalangan selebriti yang bakal diperiksa polisi terkait kasus DNA Pro, di mana sebelumnya telah disebutkan dan diperiksa nama Ivan Gunawan dan dijadwalkan untuk diperiksa besok adalah Rizky Bilar. Lantas benarkah nama baru tersebut adalah 4 penyanyi, yaitu Rosa, Elo, Firza, serta Yosi Project Pop? Seperti apa pula jeritan hati para korban DNA Pro yang sejauh ini sudah terdaftar 900-an orang? Benarkah mereka menderita kerugian mencapai 100 miliar rupiah? Di sisi lain, proses hukum kasus Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang terkait robot trading Quotex diakui penyidik sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan lengkap dengan sejumlah barang bukti. Benarkah kasus Doni Salmanan disidangkan dalam waktu dekat dan seperti apa kesiapan Doni? Seperti apa pula dukungan Dina Nurfajrina terhadap sang suami yang kini mendekam di tahanan Bareskrim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pacar Crazy Rich dadakan asal Medan Indra Kents bernama Vanessa Kong ditahan polisi pagi ini di Bareskrim Polri. Bersama Vanessa Kong, ditahan pula ayahnya bernama Rudianto Pei, di mana keduanya sama-sama menjadi tersangka dan dicekal ke luar negeri dalam kasus investasi ilegal Indra Kents. Penahanan terhadap Vanessa dan ayahnya dilakukan penyidik setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka secara maraton sejak tadi malam. Ya, Vanessa Kong dan ayahnya memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa hari Senin tanggal 18 April sejak sebelumnya meminta dijadwalkan ulang dengan alasan mengumpulkan bukti. Lantas, seperti apa materi pemeriksaan kepada keduanya? Terkait platform Binomo, seperti yang telah disampaikan dalam surat penundaan pemeriksaan sebelumnya, bahwasanya pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 pukul 15.00 tersangka kasus Binomo atas nama inisial VK dan RP datang memenuhi panggilan penyidik dan saat ini masih berlangsung pengambilan keterangan terhadap kedua tersangka terkait aliran dana hasil kejahatan IK, ya, kejahatan dilakukan oleh tersangka IK yang ada di dalam beberapa rekeningnya. Sedangkan untuk tersangka atas nama NK dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada hari Rabu
tanggal 20 April 2022. Materi pertanyaan terkait dengan aliran dana yang berasal dari saudara Ika yang merupakan tersangka sebelumnya dan keterlibatan pembuatan konten promosi Binomo Ika ini sesuai dengan persangkaan pidana penipuan online di Undang-Undang ITE dan penerapan tindak pidana pencucian uang. Terhadap keduanya, baik saudara RP dan FK, telah dilakukan penangkapan kemarin ya, tanggal 18, sesuai dengan surat perintah penangkapan nomor 62 dan juga surat perintah penangkapan nomor 63 yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri tertanggal 18 April 2022. Selanjutnya hari ini, kedua tersangka baik RP maupun FK dilakukan penahanan. Pasca ditetapkan tersangka karena diduga ikut berperan dalam tindak pidana dugaan investasi bodong dan penipuan yang dilakukan sang kekasih Indra Kents, Vanessa Kong kabarnya tidak menerima dirinya ikut terseret, apalagi menjadi tersangka, dicekal yang berujung dirinya dan sang ayah ditahan. Bahkan statusnya yang tak diharapkannya tersebut membuat kondisi psikis Vanessa merasa tertekan. Lalu benarkah kepolisian telah menyita 10 jam tangan mewah sebagai barang bukti dari tersangka Rudianto P? Untuk barang bukti yang disita berupa 10 buah jam tangan mewah dari tersangka RP. Jadi telah diamankan dua-duanya. Jadi kemarin itu waktu penangkapannya. Dan hari ini baru dilakukan penahanan. Ya, siapapun mungkin akan menjadi keberatan ya, karena memang dalam hal ini tidak ada namanya transaksi sedemikian rupa sebagaimana disangkakan yang menyembunyikan, mengalihkan dan lain semuanya, tidak ada seperti itu. Itu yang menjadi titik berat keberatannya Vanessa. Tentunya sangat dipahami mereka dalam kondisi hubungan pacaran. Kalau misalnya ada saling belanja, saling bayar-bayaran, itu hal yang wajar seperti itu. Itu yang ada di dalam benaknya Vanessa ya. Dan juga mungkin ada barang-barang yang diberikan oleh Indra yang mungkin Vanessa rasakan itu adalah hal yang wajar, akan tapi menjadi kondisinya berbeda kalau dalam perkara ini seperti itu. Dari segi psikologis agak sedikit tertekan, tapi ya bagaimanapun dia wajib untuk ya kuat dan melalui cobaan ini seperti itu. Geger, pacar dan ayah pacar Crazy Rich dadakan Indra Kents ditahan di Barreskrim Polri. Lantas benarkah beberapa nama baru dari kalangan selebriti disebut-sebut dalam kasus DNA Pro? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Geger, pacar Crazy Rich asal Medan Indra Kents bernama Vanessa Kong ditahan pagi tadi setelah diperiksa maraton sejak tadi malam. Yang juga mengejutkan adalah terseretnya sejumlah selebriti dalam kasus robot trading ilegal DNA Pro. Setelah aksi Ivan Gunawan mengembalikan uang 1 miliar rupiah kepada polisi, dalam pekan ini nama Rizky Bilar dan musisi Marcelo Tahito alias Elo yang akan segera menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Selain keduanya,
Beberapa nama baru dari kalangan artis juga disebut oleh Bareskrim kemarin yang bakal diperiksa penyidik terkait kasus robot trading DNA Pro, yaitu penyanyi Rosa dan Yosi Project Pop. Rosa yang dijadwalkan jalani pemeriksaan kemarin meminta polisi dijadwalkan kembali. Kemudian muncul nama baru, seorang penyanyi yaitu Firza. Tapi masih banyak nama artis yang akan didalami polisi terkait kasus Crazy Rich dadakan Indra Kents. Lantas, benarkah saat menghadiri pemeriksaan besok, Rizky Bilar akan membawa sekalian dengan uang yang telah ia terima sebelumnya untuk dikembalikan kepada polisi? Hari ini kan rencananya ada pemanggilan beberapa publik figur. Tapi ada beberapa konfirmasi ternyata minta berubah jadwal. Ada yang rencananya besok, dan ada yang jelas minggu ini ada beberapa publik figur yang akan dimintakan keterangan. Termasuk ada nama yang kemarin belum disampaikan, inisialnya R. Rencananya harus hari ini ya, nyanyi R. Harusnya hari ini, tapi minta dijadwalkan ulang, nanti waktunya belum tahu, kita masih menanyakan ke penyidik. Berarti itu nama baru ya Pak? Kemarin kan belum sempat disebut. Belum ada, makanya Baru. baru. Pak yang inisial Dari R. DNA Pro juga itu. DNA Pro juga. DNA Pro semua. Kaitannya dia nerima duit atau gimana Pak? Ada dalam list lah, nanti kita lihat. Update terbaru ini kami baru dapat dari penyidik. Jadi untuk hari Rabu rencananya tanggal 20 April itu inisialnya RB dan LK. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 rencananya BS yang akan dimintai keterangan, dan satu lagi Y yang merupakan salah satu personil band ya, ya, terus Jumat 22 April itu inisialnya N, jadi yang kemarin banyak perubahan. Jadi satu minggu ini ke depan ada 5 publik figur yang nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik. Pak yang inisial RB sendiri Pak kabar katanya akan mengembalikan barang yang diterima. Belum tahu. Dia kan belum datang. Biar diperiksa dulu sama penyidik, dia hadir, sampaikan kepada penyidik apa yang ini prosesnya itu bagaimana, ya kan? Terus nanti tinggal kalau dia memang merasa menerima ya mau disita ya diserahkan kepada penyidik. Pak terkait Firza Pak, terkaitan DNA Pro Firza, musisi Firza Pak. Masih Apanya Mbak? Kapan Pak pemeriksaannya Firza? nanti belum. Kemarin kan rencananya minggu ini kan, tapi ada update terbaru dari penyidik tadi barusan dikirim, itu yang minggu ini ada 5 itu ya. Siapa tuh? Itu tadi siapa? R. Nah itu penyanyinya RB. LK. BS. Y. Ya. JP mau ya Pak? Y aja Y. Ini siapa Pak? Ini siapa Pak? Ya dari personil Project Pop. Ya Allah. Kemarin belum disebutin itu Pak. Enggak, itu aja. Salah satu personil band. Inisialnya Y. Ini yang diupdate, yang baru kita update. Apa itu? Elo minggu. Harusnya hari ini harusnya Rosa. Kenapa tuh? Nanti minta jadwal ulang. Minta jadwal ulang. Iya. Rosa dan Nabrak kenapa ya? Iya, kaitan saksi semua. Biasanya E ya? Iya, Pak. Oh. Jadwalnya kan harusnya hari ini. Ternyata ini ada update terbaru dari penyidik, dijadwalkan Gimana Bang? Dibalikin semuanya atas persiapan di Bang Bilar. Kan Kak Igun juga udah ngebalikin tuh Bang. saya akan menggunakan apa yang bukan menjadi hak milik saya. Apalagi ini kan uang orang ya, hasil dari uang orang, uang polisi atau mungkin kan pasti
tidak akan menjadi keberkahan jika saya menerima ibadah saya ini. Di sisi lain adalah pengakuan para korban penipuan dan pencucian uang yang diduga dilakukan DNA Pro. Hingga kemarin jumlah korban terdata adalah 929 orang dengan total kerugian sangat mencengangkan. Dari data 929 korban tersebut, jumlah uang mereka yang ludes dibobol trading DNA Pro mencapai jumlah fantastis 100 miliar rupiah. Besarnya kerugian yang mereka derita membuat para korban menuntut agar uang mereka dikembalikan. Kami selaku kuasa hukum dari beberapa member itu terdaftar sebanyak 129 pada batch pertama ini yang sudah melaporkan diri dan melaporkan persoalan ini ke Mabes Polri. Kami juga sudah melampirkan nama-nama ataupun sebagian dari korban yang dimana pada batch pertama ini berjumlah 129 nama. 129 nama dengan total kerugian mencapai 15,3 miliar. Ini baru batch pertama, yang dimana kami akan memproses di minggu depan batch kedua dengan jumlah korban sebanyak 800 orang dan nilai kerugian ditaksir mencapai 85 miliar. Itu yang lagi kita upayakan untuk permohonan ini dapat ditanggapi oleh penyidik, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri. Ya, kalau ini kan penyidik masih terus melakukan aset, ya semakin banyak kita aset yang bisa kita lakukan penyitaan. Nanti untuk lebih jelasnya kemana nanti hasil aset ini nanti kan pengadilan yang berhak menyampaikan. Kita hanya fokus pada bisa mendapatkan aset yang Mengejutkan, rencana polisi akan memanggil beberapa selebriti yang terseret dalam kasus robot trading ilegal DNA Pro. Lantas, benarkah berkas perkara beserta tersangka kasus Crazy Rich Doni Salmanan sudah dilimpahkan penyidik ke kejaksaan dan siap disidangkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh, pihak kepolisian akan memanggil beberapa selebriti terkait kasus DNA Pro seperti Rosa dan Firza juga Yosi Project Pop. Yang membuat lega adalah langkah cepat polisi menuntaskan kasus Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan terkait kasus dugaan penipuan dan pencucian uang melalui investasi ilegal Quotex. Diakui polisi kemarin, berkas perkara kasus Doni Salmanan sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Agung lengkap dengan barang bukti. Lantas, benarkah Doni Salmanan sudah siap menjalani proses persidangan di pengadilan? Terkait kasus DS atau platform Quotex. Adapun perkembangan yang dapat disampaikan, yang pertama adalah berkas perkara atas nama tersangka DMT alias DS oleh penyidik telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung atau tahap pertama pada hari ini Senin, tanggal 18 April 2022. Kemudian total saksi yang telah diperiksa sebanyak 64 orang dengan total ahli sebanyak 10 orang. Update uang dan barang sitaan
terakhir, yang pertama adalah 17 Maret 2022 dari saudara MAJ alias AH, 1 buah tas pria merek Christian Dior. Kemudian tanggal 22 Maret 2022 dari saudara MR alias RB, 100 lembar uang tunai 100 ribuan senilai 10 juta. Kemudian yang ketiga tanggal 25 Maret 2022 dari tersangka DMT alias DS, uang tunai sebesar 1 miliar. Yang keempat, tanggal 25 Maret 2022 dari saudara DB dan atau dari Jabar Quick Response, ini paguyuban atau kelompok, yaitu 7.500 lembar uang tunai 100 ribuan senilai 750 juta dan 600 lembar uang tunai 50 ribuan senilai 300 juta. Tanggal 28 Maret 2022 dari saudara RO alias RA, uang tunai sebesar 950 juta. Terhadap tersangka lainnya yang diduga terkait dengan tersangka DMT alias DS sedang dilakukan penyelidikan intensif. Pak, terkait DS Pak, udah masuk ke Kejaksaan Agung nggak Pak? Udah bisa dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Karena saya pikir segala kelengkapan terkait pemberkasan udah lengkap mungkin lah. Terakhir komunikasi dengan penyidik seperti itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diserahkan ya, mungkin tahap 1 mungkin ke pihak kejaksaan. Di tengah proses hukum Crazy Rich dadakan Doni Salmanan yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, istri Doni bernama Dina Nur Fajrina tampak sabar dan semangat dalam memberikan dukungan terhadap suaminya. Hal itu terlihat kemarin, di mana Dinan tampak menjenguk Doni di tahanan. Lantas, seperti apa kondisi Doni dalam tahanan? Sehat, alhamdulillah, suaminya sehat. Nengokin aja sih, ngirimin makanan buat puasa. Aku minta doanya aja ya semuanya. Ya. Tapi kondisinya suami sendiri gimana Kak Dinan? Sehat, alhamdulillah. Kak Dinan sekarang lagi sibuk apa Kak Dinan? Sibuk gini aja. Apa sekarang stay di Jakarta juga gitu Kak Dinan? Enggak, aku masih stay di Bandung. Oh, di Bandung? Iya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.